prinsip dasar dari investasi adalah lakukan investasi di bidang yang sangat kita kuasai, ya. Tapi rasanya kita akan dipaksa untuk beradaptasi. Teman-teman, kita akan mulai belajar kita di pagi hari ini. Ini adalah edisi perdana dari Kamisan. Kamisan adalah produk KSJ yang pada topik tertentu akan dibuka di YouTube, tapi ada topik-topik yang sifatnya tertutup. Gitu. Kita mengawali edisi perdana, gitu ya, belajar bersama, ruang belajar bersama komunitas sandal jepit. Dan kita akan memulainya di tahun ini dengan membahas mengenai topik yang lagi trending, yang lagi booming gitu ya. Kita tuh penasaran dalam diskusi internal KSJ itu metaverse itu apa gitu ya. Ini kan kita bicara metaverse dulu. Dalam artian itu juga nyinggung-nyinggung gereja gitu ya. Loh, katanya ada gereja di metaverse. Nah, lalu kita berdiskusi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kira-kira kita mau cari pembicara, pemateri yang relevan, yang tepat kena mengena dengan topik itu. Lalu mengerucutlah dan tibalah pada seorang narasumber yang sudah sangat terkenal di jagat maya dan juga jagat GPIB ataupun di dunia market global, namanya Bapak Stephen G. Tunas gitu ya. Terima kasih Pak Tunas, kami bersyukur Bapak bersedia menerima undangan kami untuk mengajari kami atau kita belajar bersama. Kita berikan aplaus, beliau sudah boleh datang. Beliau ini selain seorang penatua di GPIB, juga anggota Departemen PEG, lalu juga seorang profesional di salah satu perusahaan terkemuka, bagian dari BOD ya, Board of Director, salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Lalu beliau juga adalah seorang global market analyst gitu ya. Dan dalam flyer kami tambahkan juga bukan hanya global tapi future. Begitu Pak Stephen. Global and future market analyst gitu ya. Kenapa? Karena pada hari ini sebelum kita bicara nanti metaverse, kita akan bicara soal investasi masa depan, termasuk juga dengan apa yang namanya NFT, non-fungible token, yang juga booming beberapa minggu terakhir ini, terkait misalnya tentang Effendi Ghazali yang dengan konsisten selama beberapa tahun, dia bisa menghasilkan uang sampai miliar rupiah. Wow, kita tercengang dan kaget kenapa itu bisa terjadi dan itu bisa muncul. Menurut Pak Stephen, ada kaitan erat antara NFT dengan metaverse. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang sudah hadir dalam ruang belajar bersama ini, kita sabar dulu mengenai metaverse, kita simpan. Itu nanti akan kita bahas minggu depan, kembali bersama dengan Pak Stephen Tunas, sebagai seorang global dan future market analyst, bersama-sama dengan Pendeta Patricia Sapakoli, yang nanti juga akan membahas tentang future church, ya, jadi gereja di masa depan terkait dengan fenomena NFT, fenomena metaverse dan lain sebagainya. Nah, Pak Stephen bilang NFT, investasi masa kini masa depan, khususnya terkait dengan kripto itu punya kaitan erat dengan metaverse. Kenapa? Karena kalau mau bicara metaverse harus punya akun, harus punya akun yang terkait dengan kripto dan lain sebagainya. Kami para pendeta, ya jujur saja gitu ya, teman-teman KSJ masih sangat minim pengetahuannya tentang hal itu. Kami mohon dicerahkan Pak Stephen melalui ruang belajar bersama pada pagi hari ini. Mungkin waktu Bapak untuk presentasi kurang lebih 30, kalau bisa ya Pak ya, 30 sampai 45 menit. Setelah itu kita akan memperdalamnya lewat sesi tanya jawab. Tanpa menghabiskan waktu pembicara, saya persilakan Pak Stephen Tunas untuk memulai presentasi materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Dinka, kemudian Bapak Ibu Pendeta, komunitas sandal jepit, KSJ yang sudah mengundang saya. Waktu saya di WA, saya sudah respon, dan memang karena materinya tidak bisa langsung bicara soal metaverse tanpa mengetahui cryptocurrency dan NFT, jadi kita belajar dulu cryptocurrency dan NFT, baru bisa nyambung ke belajar apa dan bagaimana memasuki metaverse nantinya. Langsung saja, di flyer undangan ada foto Mas Ghazali ya, yang jadi kaya raya, jadi kaya karena NFT dirinya, foto dirinya. Jadi kita akan memulai dari situ. Sekali lagi terima kasih undangannya, kita mulai. Bapak Ibu, tidak buang waktu, sudah diperkenalkan semuanya, jadi langsung saja.
Apa sih itu cryptocurrency, apa sih itu NFT? Kita baru masuk ke investasi atau produk investasi yang namanya saham, mata uang atau forex, indeks saham, kemudian gold online, ada minyak online yang ditradingkan. Investasi ini mengubah pola investasi kita yang tadinya cuma menabung, berdeposito, punya deposito, lalu mulai punya reksadana atau beli obligasi pemerintah atau ORI, obligasi retail Republik Indonesia. Tadinya kan kita cuma menabung, punya deposito, beli ORI, gitu ya, punya ORI, kemudian mulai masuk ke reksadana, gitu ya. Ada juga yang reksadana digabungkan dengan insurance yang namanya unit link, gitu ya. Nah, kita sudah masuk ke sana. Baru pindah, itu sekitar 10 tahun lalu. Akhir-akhir ini kita baru pindah dan ramai transaksi apa? Transaksi saham, terutama sejak COVID ya. Anak-anak muda semua terjun transaksi saham, transaksi forex atau mata uang, transaksi emas online, minyak online. Lalu ramai juga transaksi binary option, ya, yang meminjam angka apa saja, angka mata uang, angka indeks saham, angka saham, untuk ditebak-tebak naik turunnya dan dapat untung. Tapi binary option ini tidak saya bahas karena ilegal, karena modelnya judi sebenarnya dan sempat jadi masalah. Lalu ramai lagi investasi forex atau indeks atau saham dengan robot trading gitu. Yang ternyata juga banyak yang ilegal. Robot yang tadinya membantu orang kemudian ternyata dipakai sebagai modus investasi bodong. Jadi robotnya sebenarnya bagus kalau penciptanya bisa menggunakan robot, transaksi otomatis menggantikan manusia, bisa melakukan algoritma pemrograman yang diperintahkan oleh orang yang membuatnya, sehingga melakukannya tanpa emosi. Jadi banyak orang rugi hanya karena emosi. Robot menggantikan kita karena dia transaksi tanpa emosi jual belinya. Nah, karena sudah banyak robot yang sukses dalam transaksi, pakai kecerdasan buatan, sehingga nama robot yang baik ini digunakan oleh para penipu untuk bilang, oh ada robot yang ngasih bunga tetap, gitu. Ada robot yang ngasih bunga tetap, sehingga orang berbondong-bondong masuk ke sana. Ternyata itu money game atau skema ponzi. Membayar bunga tetap itu dari modal pokok sebenarnya si investor, atau menggunakan modal investor-investor yang masuk berikutnya. Jadi yang masuk sebelumnya dibayar bunganya pakai pokoknya yang masuk sebelumnya. Dan ini rame di Indonesia sekarang. Ada influencer, ada selebgram, ada YouTuber yang dipolisikan karena mengajak orang bertransaksi binary option, kemudian masuk ke robot forex fixed income gitu ya. Itu kenyataan kita hari ini. Tapi ternyata ya, kita hadapi kenyataan itu hari ini dan orang baru ramai dan mempelajarinya. Di saat orang baru mempelajarinya, di luar sana atau di Eropa, di Amerika, sudah ramai model investasi yang terbaru lagi, namanya cryptocurrency. Gitu ya. Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar Bitcoin, Ethereum, Doge, Cardano, Cosmos, gitu ya. Nama-nama koin cryptocurrency yang jadi mata uang digital yang sekarang ditransaksikan. Nah, di Indonesia juga sudah resmi transaksinya. Sejak Desember 2020, pemerintah lewat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, atau disingkatnya Bapepti, satu unit eselon 1 di Departemen Perdagangan RI, itu sudah membolehkan pedagang kripto, sudah membolehkan transaksi kripto di Indonesia. Ya, jadi bergeser lagi, orang baru mulai belajar saham, forex gitu ya, transaksi online lewat handphone, tiba-tiba sudah ada cryptocurrency. Baru orang mempelajari cryptocurrency, tiba-tiba sudah ada NFT, gitu ya, non-fungible token. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Kita langsung lompat saja, ikut juga dengan tren, biar kita paham dan mungkin bisa melakukannya. Minimal, kalaupun kita belum bisa melakukannya, minimal apa? Kita tidak tertipu. Gitu ya. Minimal kita tidak tertipu pada jenis-jenis investasi uang digital masa kini yang
ternyata bodong gitu. Jadi kekinian atau nilai plus atau keuntungan investasi kripto dan NFT ini sangat banyak, tapi juga bisa saja nanti dijadikan modus atau disalahgunakan para penipu untuk jadi sesuatu yang investasi bodong lagi dan kita bisa tertipu. Nah, lewat hari ini kita memahami ini agar tidak tertipu. Materinya singkat, hanya ada 10 slide gitu ya. Kemudian ada cara bikin NFT, bagaimana cara bikin NFT dan masuk NFT. Cryptocurrency ini Bapak Ibu sebagian sudah paham ya. Crypto itu artinya sandi, currency itu mata uang. Jadi cryptocurrency itu mata uang digital, secara ketik ini ya, digital bukan mata uang digital yang dijadikan alternatif transaksi, gitu ya, yang dijamin dengan sandi atau kriptografi yang aman dan rumit. Jaringannya berdasarkan teknologi blockchain. Blockchain ini apa? Blockchain ini kayak buku besar, tapi dikomputerisasi, yang terbuka dan terdistribusi. Siapa saja yang punya akses di komputer bisa membukanya, gitu ya. Kemudian merekam seluruh transaksi kita, dua pihak, kemudian bisa diverifikasi dan bisa permanen catatannya. Jadi nggak bisa dirubah oleh orang. Itu teknologi blockchain. Nanti lama-lama kita akan paham, gitu ya, teknologi ini. Sistemnya desentralisasi. Desentralisasi dalam artian datanya tidak dimiliki oleh satu orang secara pusat atau sentral, tapi datanya bisa diakses oleh banyak orang dan jadi data yang fair sebenarnya. Itulah cryptocurrency. Nah, orang mengenalnya itu sebagai mata uang digital saja, ya. Nah, baru muncul jenis-jenisnya cryptocurrency itu apa sih? Gitu. Jenis-jenisnya, jenis yang paling terkenal namanya Bitcoin. Jadi mungkin orang lebih paham Bitcoin daripada cryptocurrency itu sendiri. Ya, Bitcoin ini sudah ada sejak tahun 2009. Ya, sejak krisis 2008 muncul Bitcoin 2009, harganya cuma 1 sen, atau kira-kira waktu tahun itu kira-kira sekitar 100 sampai 120 rupiah. 100 rupiah, ya. Dia pembayaran peer-to-peer atau jaringan dua orang gitu ya, tidak pakai perantara gitu ya, tidak pakai maklar. Sudah bertahan sampai sekarang tahun 2022. Gitu ya, sudah 13 tahun. Harga tertingginya bulan November lalu 67.000 US atau 960-an juta lah. Dari harga 100 rupiah, koin ini di 2009, sekarang sudah pernah jadi 960 juta. Hari ini ada di 630 juta harganya. Turun ya, dari November ke sini turun. Sekarang ada di 630 juta per koin Bitcoin ini ya. Saking populer, saking canggih, saking jadi alat pembayaran, muncul berbagai koin lain dalam jenis kripto selain Bitcoin, ya, namanya alternatif koin. Muncul Ethereum, muncul yang populer-populer sekarang ya, Solana, muncul Cardano, ya, muncul Ripple, gitu ya, sampai yang koin-koin murah Doge, gitu ya, SLP, ATT, banyak sekali jenis koin, udah ribuan, gitu ya, yang akan jadi alat pembayaran di dunia virtual nantinya atau di metaverse nantinya. Tapi ini juga bisa jadi alat pembayaran di dunia yang nyata, ya. Sudah banyak perusahaan besar menerima pembayaran pakai Bitcoin. Sudah banyak negara-negara melegalkan transaksi Bitcoin di negaranya, gitu ya. Oke, bagaimana cara dapetin koin-koin tadi? Cara yang paling awal adalah mining. Mining atau menambang ini bukan nambang dari perut bumi atau dari dalam tanah ya. Mining cryptocurrency ini maknanya menambang dari sistem komputer. Sistem komputernya seperti gambar ini ya. Pakai superkomputer, kemudian memecahkan algoritma-algoritma, kemudian mendapat Bitcoin, mendapat koin-koin yang diinginkan. Ya. Untuk memecahkan algoritma ini, para penambang atau miners itu berlomba siapa duluan. Jadi siapa yang makin canggih komputernya, kemungkinan besar dia yang akan mendapatkan duluan. Membuka satu algoritma di satu blok, gitu ya. Nanti next block, gitu ya, dalam sistem blockchain tadi. Itu mining namanya. Jadi mining tidak bermakna menambang dari perut bumi dan dapat emas, ya. Tapi mining dalam artian memecahkan algoritma lewat ini komputer. Kemudian staking. Staking ini menabung. Kita sudah punya Bitcoin. Kita tabung atau deposito Bitcoin.
hasilnya bunganya dalam bentuk Bitcoin juga, gitu ya. Kita nabung 5 Bitcoin dapat bunga 0,001 Bitcoin. Itu staking namanya ya. Sudah banyak aplikasinya untuk kita menabung Bitcoin dapat bunga Bitcoin. Gitu. Kita juga dapat untung kalau naik harga ya. Harganya naik di saat kita lagi nabung. Nah, nabung staking itu dikunci Bitcoin kita tidak dipakai jual beli kayak didepositokan. Cara yang paling sederhana yang sekarang ditransaksikan adalah jual beli lewat exchange. Exchange itu kayak broker, kayak market maker, ya kayak bursanya lah ya, gitu ya. Pedagang kripto di bursa. Di Indonesia terkenal Indodax, Toko Kripto, Pintu, Luno, gitu ya, Rekeningku, gitu ya. Itu exchanger atau broker untuk jual beli. Kita bisa beli, nanti kalau naik kita untung. Nah, membeli di exchange ini konsepnya seperti jual beli saham. Jadi kita bisa untung dari naik turunnya harga. Gitu ya. Konsepnya bisa untung dari naik turunnya harga. Kita beli Bitcoin di harga murah, kalau naik dia naik, kita jual, kita dapat untung. Nah, yang terakhir adalah exchange di luar negeri. Kalau exchange di Indonesia hanya bisa beli dan naik dapat untung, kalau exchange di luar negeri, transaksi kripto sudah seperti transaksi mata uang, bukan seperti saham lagi. Seperti mata uang, bisa beli dulu, naik untung, bisa jual dulu, kalau turun untung. Ya, paling populer adalah Binance. Ya, di Indonesia banyak anak-anak muda pakai aplikasi Binance dan bisa jual beli, bisa beli dulu, bisa jual dulu. Ya, itu cara mendapatkannya. Cara memilih aset saya tidak bahas panjang. Cara memilih koin-koin yang prospektif dan akan naik di masa depan sehingga kita investnya akan profit, harga koin kita akan naik. Itu kalau koin-koin itu punya project yang jelas, punya teknologi yang canggih, punya market cap yang besar dan sudah diakui di seluruh dunia, punya historical chart yang cenderung uptrend, gitu ya, hampir selalu naik, punya ekosistem atau komunitas yang besar, gitu ya, punya tim yang mendevelop, yang mengembangkan koin tersebut. Nah, kita hanya akan memilih koin-koin itu sebagai koin masa depan yang harganya cenderung naik, sehingga kita menghasilkan untung. Ini sih salah satu cara memilih dan menganalisa sebenarnya ya. Mau pegang koin apa sih gitu sehingga kita untung. Ya. Kita juga bisa baca banyak sumber untuk analisanya ya. Berita-berita fundamental ada website-websitenya sudah sangat maju. Coin Market Cap gitu ya, sampai dengan cnbc.com. Di sana kita bisa lihat berita-berita tentang uang kripto tadi, koin-koin kripto tadi ya yang jadi alat pembayaran. Ada berita-beritanya di sana, ada grafiknya di sana, bisa kita analisa naik, bisa mau naik, mau turun nih, mau naik, mau turun nih, gitu ya. Sehingga kita bisa simpan, atau kita take profit, atau kita jual dulu untuk ambil untungnya, nanti tunggu turun lagi, baru beli lagi. Kalau dari sisi investasi sih begitu. Ya, itu tentang kripto. Lalu sekarang, sesudah kripto, koin yang bisa jadi alat pembayaran, punya nilai uang, gitu, dan nilai uangnya selalu naik. Lalu kok muncul setelah koin muncul token, gitu ya. Koin bisa jual beli, bisa dipertukarkan. Satu Bitcoin bisa dipecah jadi ditukar jadi beberapa, misalnya contohnya uang Rp50.000 ya. Bisa kita tukar jadi 1.000-an ada 50, bisa kita tukar 5.000-an ada 10. Itu juga sama, Bitcoin, koin-koin kripto sama. Kalau NFT nggak bisa. Jadi NFT itu berharga, tapi bukan nilai tukar uang, gitu ya. Makanya namanya non-fungible token. Token atau sign atau tanda atau unit atau data unik yang tidak dapat dipertukarkan. Jadi tidak bisa dijadiin receh gitu ya, nggak bisa. Dia hanya bisa dilabelin, ini miliknya Pak Pendeta Dinka, karya ini, dan terserah Pak Pendeta Dinka, karya ini di seluruh dunia mengakui itu miliknya Pak Pendeta Dinka secara digital. Pak Pendeta Dinka boleh koleksi, boleh simpan, boleh juga dijual. Tinggal dilabelin harganya berapa. Itulah NFT. Ya. Tapi sistemnya sama, dicatatnya di mana? Di konsep blockchain, sama seperti uang kripto juga. Jadi konsep blockchain ini yang mencatat kepemilikan koin sebagai alat tukar, Bitcoin dan teman-temannya, juga kepemilikan NFT, non-fungible token, ya, yang bentuknya bukan uang digital, tapi bentuknya karya digital. Yang bentuknya bisa lukisan,
Bisa foto, bisa video, bisa film pendek, bisa apapun karya seninya. Gitu ya. Yang paling kita pahami adalah NFT itu berbentuk foto ya, atau berbentuk game gitu ya. Nanti dia akan berkembang. Nah, transaksi NFT ini ada di blockchain. Dulu mulai populer tahun 2017 ketika ada game NFT namanya CryptoKitties yang gambarnya ini pertama kali diluncurkan. Contoh NFT adalah lukisan, video, seni musik, item dalam game. Memahami NFT mudah, memahaminya begini saja. Zaman dulu kita jual beli lukisan kan, lukisannya pindah tangan kan, lukisannya Pak Pendeta Dinka bisa taruh di pameran, ada yang beli kasih uang, dia bawa pulang lukisannya. Ya, NFT juga begitu. Lukisan karya seni Pak Dinka dalam bentuk digital bisa berbentuk foto, bisa berbentuk lukisan, berbentuk art, atau berbentuk apa saja. Dijadikan NFT dulu biar resmi secara internasional, dilabelin, apa istilahnya yang paling tepat ya, ditandai biar jadi legal, itu secara seluruh dunia hanya milik Pak Pendeta Dinka, lalu Pak Pendeta Dinka boleh jual. Seperti jual lukisan. Dia pindah-pindah juga itu, yang tadi karya foto atau karya apapun Pak Pendeta Dinka, pindah ke pembelinya. Dan sekarang dicatatkan milik si pembeli. Ya, makin unik sejarahnya satu karya itu, makin mahal harganya. Dan bisa pindah tangankan terus. Makin unik dia akan diburu oleh para kolektor seni. Ya, namanya juga kolektor, kita nggak bisa nilai berapa harganya. Sebuah foto kok bisa berharga ratusan juta ya. Sama seperti sebuah lukisan gitu ya. Nah, awal kisah kita ngambil contoh Ghazali Everyday ya. Dia mahasiswa, ada 932 foto selfie dirinya tiap kali di depan laptop atau di handphone gitu ya. Dia mau kuliah online, dia mau apapun dia lakukan, dia foto. Kemudian foto ini dia jadikan NFT karena ada teknologi NFT. Kemudian dia jual. Dia jualnya harganya cuma 30 ribuan gitu ya, satunya itu foto. Cuma kalau banyak dia sudah hitung kan, kalau dia punya 900 foto, dia 30 ribuan dia bisa dapat 30 juta gitu kali awal-awal dia berpikir ya. Gue bisa dapat 30-an juta ya. Tapi ternyata karena ada sejarahnya, kemudian ada komunitas yang endorse, terjual di pasar pertama itu terjual 1,7 M total foto-foto tadi. Bukan foto ya, foto dalam bentuk NFT. Foto yang sudah dilegalkan jadi milik dia. Nggak boleh orang lain lagi publish. Itu konsep NFT. Ya, terjual 1,7 M. Setelah sudah terjual 1,7 M, dari tangan kedua para pembeli ini, dia jual lagi sampai nilainya jadi belasan puluhan M. Ya, tapi yang jadi puluhan M, uangnya bukan ke Ghazali lagi. Yang pembeli kedua yang dapat untung, dia jual lagi ke pembeli ketiga jual lagi ke pembeli keempat. Nah, kita sudah tidak tahu sudah pembeli ke berapa foto-foto tadi. Yang namanya juga kolektor gitu ya. Ini yang unik, ternyata kita bisa loh punya begini ya. Dan mulai banyak yang niru konsep Ghazali. Tapi yang mahal dari ini adalah bukan fotonya ganteng cantik gitu. Yang mahal adalah sejarahnya. Yang mahal keunikan adalah sejarahnya. Dia tiap melakukan apa-apa selfie, apa adanya. Ya, lebih banyak nggak tersenyumnya gitu ya. Dari agak kurus banget, tenggorokannya seperti muncul di foto ini, sampai agak gemuk, kadang cepak, kadang gondrong gitu ya. Sejarahnya ternyata yang mahal. Nah, ini fungsi NFT, memberikan bukti kepemilikan ya atas sebuah karya gitu. Jadi dijadikan kepemilikan individu itu di NFT-kan, artinya dilegalkan bahwa itu milik saya. Menjamin keaslian barang, memudahkan karya digital untuk mendapatkan hak cipta, dalam satu bisnis ini mengamankan produk. Jadi sesuatu yang kita buat nggak bisa di-copy, di-paste, di-paste jadi milik orang gitu, nggak bisa lagi. Memudahkan jual beli sebuah karya digital. Yang ada di otak kita semua adalah memudahkan jual beli karya digital. Padahal fungsinya banyak, bukan cuma menjual belikan karya digital ini ya. Cuman karena tren si Ghazali ini membuat kita, oh iya karya digital bisa jual beli. Padahal kita nggak jual beli juga bisa. Bisa kita NFT-kan sekarang, kita jualnya nanti di zaman metaverse. Kita bisa saja gitu ya. Yang terakhir adalah sarana investasi. Sarana investasi itu maksudnya apa? Kalau ada NFT yang bagus dijual murah, kita bisa beli, kemudian kita jual lagi lebih mahal.
Kita cerita apa sejarahnya. Jadi ini cuman adu caption, adu cerita sejarah, menarik dan benar asli ceritanya, orang mau beli, gitu ya. Apalagi kalau ada yang endorse, ada toko populer, toko dunia, artis, politisi atau siapa, atau ada kolektor yang terkenal, gitu ya. Kalau mereka endorse, ini bisa. Nah, konsisten itu mahal, gitu ya. Dia konsisten selfie dari 2017, walaupun dia mungkin saat itu nggak tahu bahwa foto-foto itu kalau dijadiin NFT dan bisa berhasil gitu ya. Dia koleksi pribadi lama-lama oh ternyata bisa gitu ya. Di NFT-kan dan laku gitu ya. Pendapat di tahun pertama nggak dapat apa-apa kan, baru Desember tahun lalu dia dapat duit gitu. Langsung dapat duit 1,7 M. Ini luar biasa ya. Setiap NFT memiliki data catatan transaksi dalam blockchain yang berisi siapa penciptanya, berapa harganya, dan histori kepemilikannya. Ya. Oke, ini cara buka akun NFT ya. Harus punya akun MetaMask dulu, gitu ya. Kemudian harus pilih website paling populer yang website jual beli lah, yang mencakup semua orang di seluruh dunia. Sudah banyak sekarang website, tapi paling populer itu namanya OpenSea. Gitu. Itu juga yang dipakai oleh Gozali, gitu ya. Kemudian kita harus punya dompet atau wallet, foto profil, pilih opsi connect wallet. Ini nanti slide-nya saya bagikan. Kalau berminat mau punya NFT, boleh ikut langkah-langkahnya ya, gitu. Boleh ikut langkah-langkahnya, cara buka akunnya, gitu ya. Ini juga ada, gitu ya. Cara buka akun NFT sehingga Bapak Ibu bisa men-NFT-kan, menjadikan NFT seluruh karya digital. Foto, lukisan, seni, film, item game, gitu, video pendek, gitu ya, film pendek, gitu ya. Itu bisa. Yang sekarang kan model-modelnya kan sudah di Reels-nya Instagram atau di TikTok kan. Sekarang kan populer film pendek, video pendek di Reels-nya Instagram sama di TikTok gitu ya. Nanti juga dalam bentuk NFT gitu ya. Dan itu karya walaupun kelihatan sederhana itu kan karya orang. Kalau kita lihat TikTok dan Reels-nya Instagram kan karyanya udah luar biasa ya, menurut saya luar biasa. Apalagi yang iklan-iklannya. Bagus-bagus banget ya. Ini juga untuk masuk untuk bikin NFT mesti buat dulu MetaMask-nya ya. Setelah buat, baru kita bisa bikin akun NFT dan baru bisa taruh karya kita ke sana dalam proses namanya minting. Minting itu proses membuat satu karya menjadi sebuah NFT. Ya, itu namanya minting. Di beberapa platform ada biayanya, tapi ada platform-platform yang tidak pakai biaya untuk proses minting ini ya. Nggak pakai biaya, tapi ada biayanya di mana? Waktu kita jual beli NFT-nya baru dikenakan 5% gitu dari hasil penjualannya. Jadi dia gratiskan proses menjadi NFT, lalu kena bayarannya kalau NFT kita terjual. Kalau nggak terjual, nggak. Gitu ya. Ini ada langkah-langkahnya, ya boleh Bapak Ibu ikuti nanti saya kasih slide-nya. Saya tidak bahas karena terlalu detail dan terlalu teknis. Gitu ya. Terlalu detail, terlalu teknis. Ini ada langkah-langkahnya. Ya, nah, sesudah jadi NFT, mudah nih, ya. Mudah untuk kita jual beli. Sesudah langkah-langkah tadi, kita mau jual foto, kita NFT-kan dulu di OpenSea. Pilih NFT yang mau dijual, pilih sell untuk halaman penjualan, kita yang tentukan berapa harganya, gitu ya. Konsepnya sih begitu. Nah, ini contoh-contoh karya yang di NFT-kan. Di samping kiri yang gambar-gambar itu. Ya. Step by step. Kelihatannya sih sulit, padahal gampang. Sama kayak kita buka rekening apa gitu secara online ya. Kita buka rekening saham secara online, rekening forex secara online, juga langkah-langkahnya begini. Kita menginstal satu program, juga langkah-langkahnya kan mirip ini. Jadi nggak rumit dan nggak sulit sih sebenarnya. Cuman soal biasa apa tidak. Gitu. Sudah pernah dicoba atau tidak. Saya sudah nyoba, tapi belum jualan gitu ya. Lagi mikir mau jualan apa gitu ya. Itu kemudian ini ada ya jual belinya sementara kalau di OpenSea itu pakai Ethereum gitu ya. Harganya berapa Ether, jadi bukan berapa rupiah gitu ya. Itu
Kita bisa buat dompet digital di dalamnya, sehingga kita terima pembayarannya dalam dompet digital tadi. Ini ada passwordnya segala, gitu ya, bikin passwordnya. Udah, itu saja paling yang bisa saya share tentang NFT, gitu ya. Akan lebih banyak dieksplor, ditanya jawab sih ya. Jadi Bapak Ibu bisa diskusi lah, kita belajar bersama. Saya juga kalau NFT sebenarnya belajar juga saya. Kalau cryptocurrency, saya sudah trading cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain gitu ya. Sudah trading sejak tahun lalu, sejak cryptocurrency dilegalkan di Indonesia, sudah ada pedagang kripto, itu saya sudah trading cryptocurrency dan sudah sangat paham cryptocurrency transaksinya gitu ya. Tapi kalau ke NFT kan bukan transaksi investasi yang tukar-menukar mata uang gitu ya. Jual beli, kalau naik kita beli dulu gitu ya. Tapi NFT juga bisa digituin gitu. Kita bisa jadi orang yang memantau karya orang yang bagus, kemudian murah kita bisa beli, kemudian kita masukin lagi di ininya kita mau jual lagi di harga sekian. Kita beli di $1, kita mau jual di $2, boleh-boleh aja. Gitu ya. Kalau ada peminatnya, konsepnya sih begitu. Konsep NFT ya. Pada prinsipnya NFT cuman sesederhana memindahkan di awalnya ya, untuk dipahami, sesederhanakan jual beli foto, jual beli lukisan yang fotonya berpindah tangan langsung, uangnya juga berpindah tangan langsung. Sekarang semuanya lewat komputer, semua lewat digital. Tadinya orangnya harus ketemu, harus ke pameran untuk beli lukisan, dan nggak bisa menjangkau seluruh orang di seluruh dunia. Sekarang lewat sistem komputer kita bisa beli foto, beli lukisan, beli video, beli apapun. Orangnya nggak ketemu kita, orangnya ada di Amerika, ada di Eropa, ada di manapun dia berada, di Afrika, bisa lakukan jual beli sebuah karya seni. Dan melibatkan marketplace, melibatkan pasar di seluruh dunia. Jadi kita nggak bisa menduga harganya akan naik berapa. Tergantung keunikan NFT kita. Gitu ya. Ada orang bisa menilai satu NFT yang kita jual $1, ini kemurahan. Ini harusnya bisa dijual $100, gitu ya. Sama seperti foto-fotonya Ghazali, gitu ya, yang terus-menerus naik harganya. Gitu. Itu paling. Dan Ghazalinya sendiri mungkin nggak menduga foto dia bisa laku ratusan dolar, gitu. Yang tadinya dia cuma jual $3 satu foto. Sekarang sudah ada yang beli $100, gitu ya. Jadi foto dibeli, foto yang sudah di NFT dibeli bisa jutaan harganya. Jadi koleksi. Jadi seperti barang antik, lukisan antik, karya seni yang antik. Begitu Bapak Ibu, pengantar dari saya untuk ruang diskusi dan belajar bersama ini. Thank you, saya kembalikan ke moderator, Pak Pendeta Dinka. Wah, terima kasih Pak Stephen Tunas. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu atas paparan presentasi materi beliau yang sangat mencerahkan, gitu ya, dan membuka wawasan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Tadi disebutkan tentang investasi, tentang cryptocurrency, tentang NFT. Bahkan tadi disebutkan invest emas dan minyak online gitu ya Pak ya. Ya. Itu sudah dilakukan. Wow, luar biasa. Dan wah, ternyata bisa beli emas, bisa beli minyak secara online. Ya. Minyak dunia gitu ya, minyak dunia gitu ya, oil currency dan lain sebagainya. Wah, ini dunia sudah sangat maju, sudah sangat luar biasa. Sehingga ini juga mengubah pola, bukan hanya pola pikir, tapi pola orang bekerja yang dulu bekerja dari kantor, sekarang orang bisa bekerja dari rumah, dalam arti bekerja menghasilkan uang ya. Itulah sebabnya kita mungkin tidak heran kalau lihat orang kok kayaknya nggak kerja ke kantor, tapi kok dia bisa beli rumah, bisa gonta-ganti mobil, dari mana uangnya, apa dia jagain lilin gitu kan. Kan tidak ya, ternyata ada peluang-peluang bisnis, peluang-peluang bekerja, peluang-peluang menghasilkan uang yang sudah sedemikian terbukanya. Gitu ya, dan ternyata tadi sudah berlangsung selama sekian tahun gitu. Ini sungguh sangat menarik. Yang baru-baru booming memang NFT. Walaupun sebetulnya tadi Pak Stephen juga bilang NFT itu prinsipnya lebih kepada jual beli gitu ya, jual beli barang, foto maksud saya, video dan lain sebagainya. Ini juga menarik menurut saya, peluang untuk warga jemaat meningkatkan income, atau bahkan jemaat, atau bahkan sinode. Gereja meningkatkan income kalau misalnya yang dipalkas-palkas itu di NFT-kan, lalu dilihat sebagai sesuatu yang unik gitu ya, pengalaman-pengalaman yang tidak dijumpai di
dunia modern sana berpelkes GPIB itu kan bisa, misalnya ya, ini langsung saya berpikir, wah pelkes ini bisa maju juga. Iya. Nah, tapi begini Pak Stephen, sebelum saya membuka kepada rekan-rekan teman-teman belajar mengenai legalitasnya Pak, itu dulu legalitasnya. Satu, yang kedua terkait inflasi. Kalau misalnya orang sudah berbisnis seperti ini dan mendapatkan uang begitu besar, apakah tidak akan menimbulkan inflasi kalau orang banyak punya uang banyak? Ini dua pertanyaan pendahulu pembuka dulu sebelum saya buka ke teman-teman. Legalitas dan inflasi. Makasih Pak. Oke. Yang pertama, transaksi cryptocurrency sebagai sebuah transaksi jual beli itu legal di Indonesia. Ya, cryptocurrency. Kita mau trading Bitcoin, jual beli Bitcoin, Ethereum, Doge, Cardano, Ripple, semua jenis koin di Indonesia. Tapi ada 229 koin yang legal di Indonesia oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sudah ada puluhan pedagang kripto namanya, pedagang kripto. Indodax, Toko Kripto, Pintu, Rekeningku, Luno, gitu ya, yang boleh kita masuk ke aplikasinya, kita daftar jadi nasabah, kita setor uang, kita trading, kita jual beli koin-koin kripto tadi. Itu legal di Indonesia, ya. Nah, kemudian masuk ke NFT. Masuk ke NFT memang belum ada pengaturan dalam tanda petik ya. Tapi kalau sistemnya adalah penjualan langsung, itu bebas, gitu ya. Karena dia tidak menghimpun dana masyarakat. Kita seperti jual online, jual barang online sebenarnya NFT ini kalau mau dipahami sederhana. Seperti Pak Dinka jual sesuatu yang online, gitu. Baik. Tadinya kita jual online sesuatu, barangnya harus kita kirim. Sekarang tidak, yang kita jual online itulah barangnya, gitu. Karena dia karya seni. Gitu. Jadi nggak ada aturan yang dilanggar dalam jual beli NFT sebenarnya di Indonesia. Jadi regulasinya sudah ada dan ini resmi boleh gitu ya Pak. Karena beberapa hari lalu saya baca di media massa OJK sempat mengeluarkan seruan supaya badan atau institusi penyelenggara keuangan itu tidak menyediakan atau tidak memfasilitasi kripto. Sehingga kemudian tapi Bapepti kemudian atau orang lain mengatakan itu ranahnya Bapepti gitu. Itu berita yang saya baca beberapa hari terakhir itu. OJK menyoroti itu gitu. Jadi betul Pak Pendeta. Jadi ada dua konsep. Trading Bitcoin kita pinjam angkanya dan jual beli, gitu ya. Persis trading apa saja itu resmi di Indonesia. Yang belum boleh adalah kita beli makanan pakai Bitcoin. Itu nggak boleh. Jadi dua hal yang berbeda dan jadi rancu bagi yang kurang paham gitu. Bitcoin sebagai seluruh koin cryptocurrency sebagai sarana kita transaksi dan investasi dapat untung dari naik turun harganya itu resmi di Indonesia. Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah itu yang nggak resmi di Indonesia, belum resmi. Jadi dua konsep yang berbeda. Bitcoin bukan uang pengganti uang rupiah di Indonesia, tapi Bitcoin sebagai sarana kita mau buy sell sudah resmi sejak Desember tahun 2020. Jadi satu tahun lebih gitu. Jadi dua konsep yang berbeda. Gitu ya. Yang kedua tadi soal inflasi Pak, itu kira-kira bisa terjadi nggak? Iya, jadi rasanya sulit jadi inflasi. Karena yang terjadi inflasi itu konsepnya begini. Biasanya yang pertama, konsumsi jutaan orang, contohnya sembako. Kalau sembako naik itu sudah pasti inflasi akan naik. Gitu ya. Tapi ini, NFT ini kan bukan konsumsi jutaan orang. NFT ini kan baru beredar di antara para kolektor. Berapa ribu orang kolektor di dunia gitu kan. Jadi dia belum. Dan dia uang digital. Nah, yang terjadi inflasi dalam konsep uang beredar gitu ya, uang kertas, uang yang kita maknai sebagai rupiah gitu ya, uang yang ada kertasnya, ada koinnya, itu beredar dan mudah didapatkan, itu akan jadi inflasi. Tapi kalau uang digital tidak menjadi penyebab inflasi, apalagi penggunanya itu tidak melibatkan jutaan orang dari kota sampai ke kampung seperti jual beli sembako gitu kan. Baik. Atau BBM yang penyebab inflasi kan itu sembako dan BBM biasanya. Di luar itu belum jadi penyebab inflasi. Jadi buat saya ini soal orang kalau ikut join di
apa namanya ya, kripto, di NFT ini soal tren emotionally atau memang dari pengalaman Pak Stephen ini soal income atau ekonomi yang memang benar-benar bisa dianggap menjamin peningkatan ekonomi begitu ya. Mungkin sekarang ini kan belum banyak peminatnya karena banyak yang nggak tahu, atau banyak yang memandang bahwa ini model lain dari perdagangan yang kemarin-kemarin begitu kan ya. Nah, kalau ngelihat trennya Pak Stephen, ngelihat trennya ke arah mana tren ini melaju. Saya tuh yang nggak habis pikirnya soal minyak online itu pun dijual gitu. Padahal minyaknya nggak ada ya Pak ya, gitu kan. Tapi ini soal apakah memang ini perdagangan minyak secara online ataukah bahwa ini punya minyak tapi di dunia maya ini begitu. Ini perlu dijelaskan gitu. Ini kan bukan sekedar perdagangan berbasis digital atau online, atau jangan-jangan memang semua ya kayak metaverse, semua yang kita punya kekayaannya itu di dunia, di other verse itu kan, di other universe itu kan. Terima kasih untuk pencerahannya ya. Jadi saya kira ini kan kita bicara juga kaitannya dengan gereja ya. Ketika kita berbicara ini berbicara tentang apa cryptocurrency dan NFT ini kan berarti kita kaitannya dengan ya sebagai pengetahuan lah ya untuk kita bisa memahami bagaimana perkembangan dunia currency saat ini sehingga kita tidak ini banget gitu ya, tidak blank banget. Nah, namun yang kaitannya yang berikutnya adalah apakah ini memang menjadi sesuatu alternatif yang dianjurkan ya sebagai sebuah investasi misalnya ya dengan cryptocurrency ini. Apakah ini memang sebagai satu alternatif yang memang menurut Pak Stephen sendiri, apakah ini bisa menjadi satu alternatif yang memang baik atau cuan gitu ya istilahnya sekarang gitu ya. Nah, persoalannya kan begini ya, kita bicara Bitcoin itu kan sangat sulit ya untuk membuat, tadi kan bilang fundamental analisisnya itu untuk bisa, kita saham aja kita setengah mati gitu ya kalau memprediksi bagaimana melakukan analisis teknikal atau fundamental begitu ya untuk kita jadikan sebagai suatu investasi itu nggak mudah gitu ya, apalagi kita sebagai pendeta ataupun orang-orang yang terlibat dalam pelayanan itu waktunya pasti akan sulit, apalagi kalau kita bicara soal cryptocurrency ya yang memang sangat absurd menurut saya ya, bagaimana memprediksi pasarnya. Tetapi yang saya tahu gitu ya, pasarnya itu saya kira selalu dikaitkan dengan isu gitu ya, atau narasi-narasi yang berkembang di, mungkin Pak Stephen sudah tahu tentang Elon Musk itu, bagaimana dia dengan Elon Musk itu yang kemudian ngomong aja soal dia beli koin aja, kemudian Bitcoin aja dia langsung naik, dia jual Bitcoin aja langsung turun nilai Bitcoin itu narasi dan pasarnya sangat sangat unpredictable gitu loh. Jadi menurut saya ini apakah bisa menjadi satu alternatif investasi yang baik, yang cuan gitu ya, dalam rangka kita mengembangkan aset atau investasi kita. Apalagi kalau kita bicara NFT lebih absurd lagi gitu ya soalnya, karena gambar-gambar yang nggak bisa kita prediksi atau kita semua itu kan spekulasi banget gitu ya, lebih cenderungnya seperti itu gitu loh. Bagaimana nilai-nilai seperti itu kemudian bisa dilihat tanpa ada satu indikator atau analisis yang kemudian bisa kita lakukan dalam rangka bagaimana kita meningkatkan investasi atau cuan itu. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Shalom, Pak. Bisa didengar ya? Saya bisa, dari Pak. Ya. Selamat pagi. Salam sehat. Saya dari Pekanbaru, Jemaat Gibeon Rumbai. Memang dalam NFT ini banyak di antara kita masih awam ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa transaksi secara sisi historisnya itu dari zaman batu sampai zaman milenial sekarang, yang pada awalnya adalah barter, kemudian tunai. Tunai pun sekarang sudah antar negara, kemudian ada konversi mata uang asing dari beberapa negara, perdagangan antar negara, kemudian kita berkembang sekarang
zaman digital ya. Ya. Sehingga kita-kita yang masih awam ini sering tergoda kayak investasi. Seperti contohnya saya sudah pernah ikut juga Bitcoin online atau yang secara ditukar langsung dengan uang tunai. Kamu mau berapa Bitcoin? Kayak oleh karena mekanisme secara transaksi itu kan melalui online semua, mekanisme transaksinya kita juga belum menguasai, seperti harus punya PayPal, punya e-wallet, sedangkan supporting pengetahuan kita, gadget, teknologi, pengetahuan kita masih awam, sehingga kita sering tergoda dengan tawaran-tawaran relasi kita. Bahkan kita sendiri pun pernah coba-coba online. Ketika link itu mengalami scam, gantung, udah nggak bisa dilacak lagi. Ada konsekuensi resiko yang harus kita tanggung. Ya, ya. Itu konsekuensinya kerugian ya. Kita sudah invest sekian dari Bitcoin yang melalui robot atau melalui kawan-kawan kita, kepercayaan kita. Kemudian link itu mengalami scam. Seperti saya pernah kripto Bitcoin udah pernah, Virgin Gold udah pernah. Jadi terkadang ya kita harus waspada, atau bagaimana kita menyikapi bahwa ini link ini adalah qualified, bisa dipercaya atau tidak. Kita tidak bisa mendeteksi itu, Pak. Jadi pertanyaannya itu, cara mendeteksi link ini qualified, dapat dipercaya atau meragukan gitu. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Agus Wahyudi. Pak, kalau boleh tahu Bapak sudah masuk PKL Pak ya? Atau belum? Masih PKB usianya? Usianya baru 60. Ya, berarti sudah masuk PKL. Bapak Ibu, zaman sudah berubah dan sedemikian terbukanya. Kita nggak menyangka ya, beliau, Pak Agus Wahyudi ternyata udah bermain Bitcoin. Sedangkan mungkin yang muda-muda atau kita para pendeta baru belajar tentang hal ini. Ini menandakan bahwa memang edukasi sangat penting. Nah, oleh karena itu Pak Stephen Tunas, mohon pencerahannya Pak terhadap 3 pertanyaan ini, bagaimana meresponnya. Terima kasih Pak, silakan. Oke. Karena saling terkait pertanyaannya, saya jelaskan dulu awalnya. Transaksi ini atau transaksi apapun itu seperti apa ya? Seperti menggunakan pisau lah boleh dibilang, ya. Jadi tergantung kita menggunakannya untuk kepentingan yang baik atau yang buruk. Nah, cerita Pak Agus ini adalah ini penipuan investasi murni. Jadi ada website, kemudian jual beli Bitcoin, rasanya websitenya ini ilegal di Indonesia, kemudian Pak Agus sudah store uang, sudah beli Bitcoinnya, setelah mau jual Bitcoinnya, nggak tahu cara mau tarik dananya, tiba-tiba websitenya hilang aja. Jadi bukan salah Bitcoinnya, tapi salah memang ini kasus penipuan konsepnya. Scam ini memang dibikin untuk scam. Nah ini biasanya zaman dulu sebelum Desember 2020, di mana transaksi ini jadi legal di Indonesia, banyak sekali terjadi penipuan menggunakan nama Bitcoin yang naiknya tinggi, orang teriming-iming gitu ya. Padahal memang itu penipuan. Dan bukan salah Bitcoin, tapi nama Bitcoinnya dan semua kripto jadi buruk. Bukan salah Forex dan bukan salah robot, tapi salah si penipunya yang menggunakan Forex dan menggunakan robot untuk menipu orang. Jadi hal-hal yang baik dalam satu transaksi atau produk-produk yang baik, yang kalau kita paham kita bisa untung banyak, digunakan untuk penipuan. Sehingga produk-produk ini seakan-akan produk-produk yang buruk. Gitu ya. Itu menjelaskan pertanyaan Pak Agus sebenarnya ya. Jadi produk Bitcoin ini produk yang bagus kalau Bapak beli di tempat yang benar, yang resmi dan legal. Nanti harganya naik, Bapak dapat untung. Kalau konsep wallet itu mudah sekarang. Sekarang sudah pakai Bank Indonesia.
sudah pakai virtual akun. Jadi Bapak store ke satu perusahaan, pakai virtual akun perusahaan itu, Bapak tarik balik, pakai rekening Bapak nyetor tadi. Sesederhana itu. Bank-bank BUMN sudah bisa, bank swasta BCA sudah bisa, Mandiri, BRI sudah bisa, BNI sudah bisa. Jadi mudah sekali, nggak pakai e-wallet dan PayPal yang pakai dolar, tapi sudah pakai rekening rupiah juga sudah bisa. Sejak Desember tahun 2020. Nah, ke Pak Agus saran saya, pakai aplikasi yang resmi di Indonesia untuk buka akun. Kalau Bapak mau jual beli, pakai Indodax atau toko kripto yang paling populer. Jadi Bapak pasti bisa. Nggak pakai e-wallet lagi, langsung pakai rekening rupiah di Bank Indonesia. Jadi mudah sekali dan Bapak nggak akan tertipu. Tapi ada juga yang sudah tak tertipu, tapi masih ada resiko satu lagi, namanya resiko pasar. Kalau resiko pasar ini kita beli di harga tinggi, harganya turun, duit kita berkurang, gitu. Jadi membedakan resiko penipuan, membedakan dengan resiko pasar sehingga kita rugi. Kita ruginya karena harganya turun atau karena kita ditipu. Padahal kita sudah pakai broker yang resmi, gitu ya. Nah, kita harus cari tahu dulu broker yang resmi. Kemudian yang tadi Pak Pendeta Ananda jelaskan panjang, kita paham juga analisa-analisanya, sehingga kita belinya di bawah, gitu ya. Tidak belinya di atas. Ini berlaku bukan cuma Bitcoin. Ini berlaku kita mau jual beli apapun, ya, secara digital, secara online. Kalau jual beli barang yang nggak online kan gampang ya. Tapi kalau mau jual barang secara online, mau jual buah, mau jual saham, mau jual mata uang, mau jual beli Bitcoin, semuanya sama. Semuanya ada resiko penipuan, ada resiko pasar. Gitu ya. Dua resiko ini yang harus kita hindari. Penipuannya mudah dihindari, masuk ke market maker, masuk ke pedagang atau broker atau perusahaan yang resmi di Indonesia. Itu dulu pertama. Yang kedua, setelah kita sudah transaksi, kita harus benar-benar paham sehingga kita nggak rugi karena resiko pasar. Karena kita salah beli ketinggian, kemudian turun nggak naik-naik sampai sekarang, gitu ya. Konsep-konsep itu berlaku untuk jual beli apa saja. Saham, mata uang, emas online, minyak online, apa saja. Komoditas apapun, termasuk cryptocurrency Bitcoin dan teman-temannya. Apakah ini bisa profit? Apakah ini bisa jadi alternatif investasi? Sangat bisa, ya sangat bisa. Cryptocurrency jadi alternatif investasi karena ini memang tren investasi masa depan menurut saya ya, dan nggak bisa kita hindari. Ya, kita bisa saja nggak ikutan, kita deposito aja deh, paling aman gitu ya, silakan aja. Tapi kalau kita mau ikutan, belajar dulu, pelajari dulu gitu ya. Jadi saya dalam 2 tahun terakhir ini diminta untuk mementoring atau mengajari orang di seluruh Indonesia, di seluruh kota besar tentang transaksi digital ini, transaksi masa depan, gimana biar bisa untung gitu ya. Banyak orang-orang kaya meminta untuk diajarin ini, padahal mereka sudah kaya, gitu ya. Mereka bersedia bayar berapapun yang mau kita minta, yang penting diajarin untuk mengelola uang yang sudah ratusan juta atau miliaran. Gitu ya. Tadinya awalnya hanya ke family grup usaha kami, punya family, punya keluarga di mana-mana, kami diminta datang untuk ngajarin, tapi berkembang ke relasinya dan teman-temannya. Dan nggak terelakkan. Nah, saya lihat anak-anak muda, anak-anak kuliah sekarang sudah transaksi ini. Dan mereka sudah lebih paham, risiko penipuan sudah bisa mereka hindari, bahkan risiko pasar dari untung rugi mereka sudah bisa hindari juga. Gitu ya. Gampang kok, kalau kita mau terhindar dari risiko pasar, kita beli dan tahan aja sampai naik. Kasarnya sih begitu. Yang penting di tempat yang resmi kan, kita beli dan tahan aja sampai naik. Tunggu jatuh baru kita beli. Konsepnya sih begitu kan. Nah, hanya karena fisik barangnya tidak kita pegang, kalau jual beli di pasar kan kita pegang fisik barangnya. Nah, konsep perdagangan online ini fisik barangnya tidak kita pegang. Ya, hanya ada catatan transaksinya di statement transaksi di bank. Tapi sama kok kayak deposito. Deposito kan uangnya tidak kita pegang. Yang pegang kan bank. Kita cuma punya apa? Sertifikat deposito. Tanda bukti kita memiliki deposito senilai 100 juta di bank. Sekarang sama, tanda bukti kita mempunyai koin ini sekian, emas sekian, minyak sekian, ini sekian gitu ya. Mata uang US sekian, mata uang Aussie sekian. Itu cuma tanda bukti. Kalau harga-harga ini naik dan kita mau jual, boleh saja selama pasarnya buka. Dan kita dapat untung. Jadi ini alternatif investasi bagi yang sudah ahli.
bagi yang sudah bisa. Tapi bagi yang belum bisa, ini bahaya, gitu ya. Seperti dua sisi pisau. Bagi yang belum bisa, kita bisa tertipu, kita bisa kalah di market. Kita bisa kalah karena risiko pasar turun kalau kita beli. Apalagi zaman sekarang transaksinya dua arah. Bisa beli dulu kalau naik kita untung, bisa jual dulu kalau turun kita untung. Jadi bisa, kalau kita salah bisa dua-duanya. Beli pun turun kalah, jual pun naik kalah gitu. Kalau terbalik gitu. Jadi transaksi ini. Nah, menyambung Bu Pendeta Mei bilang kok oil bisa ya ditransaksikan. Bisa, karena bahasa sederhananya kita cuma pinjam harganya untuk berspekulasi. Ya, kita beli di harga sekarang, naik harganya hari ini juga, langsung kita jual, kita dapat untung selisih harga. Tanpa terima berdram-dram, bergalon-galon oilnya. Saham juga sama kok Bu Pendeta Mei dan teman-teman. Saham kan dulu bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Kita beli, kita tahan, kita jadi pemilik, shareholder, pemegang saham. Zaman sekarang sudah sarana spekulasi juga. Kita beli sahamnya hari ini di 5.000, naik 6.000 kita jual, kita untung 1.000 per lembar. Tergantung kita beli 1 juta lembar. Kalau kita beli 1 juta lembar, berarti kita untung 1.000 kali 1 juta lembar. 1 miliar kita untung tanpa jadi pemegang sahamnya. Tanpa sempat terima sahamnya. Gitu. Sama. Oil juga sama, minyak juga, emas juga sama, mata uang juga sama. Tanpa kita pegang sahamnya, kita sudah untung dari naiknya saham. Tapi kalau Bu Mei mau tahan, boleh juga, tahan aja. Nanti tahun depan dapat dividen, pembagian keuntungan sebagai pemegang saham. Dapat capital gain juga kalau harga sahamnya naik. Jadi seluruh harga kontrak apapun, saham, forex, oil, emas, bitcoin, dan semuanya, sekarang bukan kita pegang sampai selamanya dan kita dicatat sebagai pemilik. Enggak. Sekarang sudah jadi sarana spekulasi. Kita pegang, naik, hari itu juga kita jual, kita untung sekian juta. Konsepnya sudah begitu. Ya, itu yang populer sekarang, transaksi emas online sama oil online. Caranya cuma begitu. Harga emas dunia dan harga minyak dunia ditransaksikan untuk dapat untung. Harga saham juga sama. Semuanya juga sama. Nah, apakah ini, pertanyaan Bu Pendeta Mei, peningkatan ekonomi atau hanya tren emosional? Ini peningkatan ekonomi bagi yang paham, diikuti oleh orang-orang yang tidak paham secara emosional. Sayangnya orang-orang yang tidak paham ini rugi. Orang-orang paham itu yang profit dan profit. Gitu. Nanti berubah, orang-orang yang tadinya cuma tren emosional ini, kalau dia belajar, dia pindah ke kuadran orang-orang yang profit. Masih ada lagi orang baru yang emosional lagi, karena banyak teman-teman yang profit, sehingga dia ikut gabung juga ke bisnis ini. Sebelum kita berinvestasi, kita investasi sebuah produk, kita investasikan dulu pengetahuan kita berarti kan, akan produk yang mau kita investasikan, sehingga kita paham. Kalau kita sangat paham, produk investasi ini sangat menguntungkan untuk peningkatan ekonomi ke depan, gitu ya. Transaksi apapun. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, orang Australia sudah bisa berlibur ke Bali sampai 1 bulan, hanya bawa handphone dan laptopnya. Kita kadang kan kaget, mereka kerja apaan ya? Gitu ya. Mereka hanya mengelola uangnya dari laptop, dari handphone mereka, dan dapat untung jutaan dolar. Gitu. Dan mereka berlibur. Gitu. Mereka membuat aset mereka, uang mereka, bekerja keras, menghasilkan income buat mereka, tanpa mereka bekerja kantoran. Karena mereka paham caranya. Bisnis digitalnya begitu. Konsepnya sih begitu. Jadi harus paham dulu sehingga kita tidak tertipu. Jangan sampai karena kita tidak paham, seakan-akan produknya yang buruk. Padahal produknya nggak ada yang buruk. Sama seperti pisau yang saya bolak-balik bilang ya. Bisa dipakai memotong dan membantu kita, bisa dipakai melukai orang. Apakah ini alternatif investasi? Ya, gitu ya. Alternatif investasi yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi. High risk, high return. Peluang untungnya sangat besar, peluang ruginya sangat besar. Peluang ruginya ada 2, tertipu dan rugi karena risiko pasar naik turunnya. Jadi peluang ruginya lebih banyak malah daripada peluang untungnya, karena ada double risiko gitu ya. Kita harus segera menurut saya. Kita baru sampai di level punya tabungan, deposito, dan mungkin sebagian sudah punya ORI dan reksadana. Nah, kita sudah harusnya masuk ke transaksi saham, transaksi forex, transaksi emas online untuk dapat untung dari naik turunnya harga. Kita belum sempat transaksi itu, sudah masuk ke kripto, bitcoin, dan teman-temannya.
Transaksinya juga mirip itu sebenarnya. Dapat untung dari naik turunnya harga. Selesai di situ, transaksi yang high risk high return, kita pindah ke temennya kripto namanya NFT. Kalau NFT ini tidak beresiko. NFT ini malah enak. Apa enaknya? Kita bikin sesuatu, kita nilai harganya, kita jual. Kita tinggal tunggu ada yang beli apa enggak. Kalau nggak ada yang beli, kita nggak ada resiko apa-apa. Itu selain resiko waktu untuk jualan di marketplace itu. Jadi NFT ini menurut saya paling menguntungkan. Ya, kalau kita punya NFT yang unik, foto, hasil karya digital yang unik, video pendek, animasi, gitu ya, kita bisa jualan di sana. Nah, apa hubungannya nanti ke metaverse? Kalau masuk ke dunia digital, ke metaverse, kalau Bapak Ibu pernah nonton film dulu Avatar ya, Avatar. Sama satu lagi Ready Player One gitu ya, itu kan kita masuk ke dunia, kita secara pakai apa VR gitu ya, virtual reality, kita masuk di dalamnya, kita bisa beli es krim pakai uang kripto kita bisa beli NFT kapling tanah di sana ya, pakai uang kripto kita juga bisa jualan NFT kita di sana ya. Di market itu kita jualan NFT kita gitu ya. Sehingga untuk masuk ke dunia metaverse nantinya kita harus punya uang kripto dan kita harus punya NFT. Itulah mengapa waktu Pak Pendeta Dinka hubungi minta bahas tentang metaverse, saya bilang kita belum bisa bahas metaverse kalau kita belum paham cryptocurrency dan NFT gitu. Karena untuk masuk ke dunia metaverse nantinya itu butuh cryptocurrency dan butuh NFT. Dulu bisa nggak kita bayangkan Google Map itu bisa tahu jalanan macet atau tidak? Nggak terbayangkan 10 tahun lalu. Sekarang Google Map sudah bisa secanggih apa? Pak Pendeta Dinka ada di jalan Kuta, Bali, Google Map bisa lihat Pak Pendeta Dinka lagi jalan di Kuta, Bali. Cuman karena alasan-alasan privacy, oleh negara diprotek tidak boleh sampai ke sana. Nantinya kan aktivitas orang ada di mana bisa terpantau. Sekarang baru sampai memantau itu jalanan macet, apa enggak. Memantaunya apa? Kelihatan kan mobil-mobilnya macet. Sebenarnya bisa secanggih, bisa tahu siapa yang ada di dalam mobil. Itu bukan metaverse, itu dunia beneran, hanya pakai seperti CCTV kan. Tapi konsepnya kan global gitu, dari atas gitu ya. Kayak kita pakai drone gitu ya. Nggak kebayang konsepnya sudah begitu. Dan Google bisa konsepnya seperti itu. Kita bayangkan kita ada dimanapun bisa ketahuan sama Google. Lewat apa? Handphone kita ada location, ada email Google. Teknologinya secanggih itu. Kita ada dimanapun bisa ketahuan orangnya ada di mana. Nah itu sebenarnya sudah bisa. Teknologi pertahanan sudah bisa masuk ke sana. Tahu tentara ada di mana, bom lawan ada di mana, sudah lewat itu. Gitu ya. Nah itu dunia yang real, apalagi metaverse. Jika tertarik sebagai pemain pedagang di marketplace NFT, adakah kiat-kiat yang harus kita miliki supaya kita bisa untung dalam memperjualbelikan karya milik orang lain yang kita beli kemudian kita jual? Pertanyaan kedua, sepertinya perdagangan NFT di NFT ini hanya milik para sultan yang memakai uangnya untuk memuaskan hobinya. Apakah pemahaman ini benar atau salah? Mohon pencerahan. Apakah mereka yang berpenghasilan pas-pasan bisa juga bermain di NFT bukan sebagai penjual tapi pembeli lalu jual kembali? Mohon pencerahan. Yang pertama, apakah kita sebagai orang yang awam bisa? Nggak harus sultan gitu. Bisa, sangat bisa kalau kita paham. Ghazali itu kan bukan sultan awalnya kan, ya. Ternyata bisa menemukan foto-foto selfie dia bisa di NFT-kan, bisa dijual. Dia juga nggak nyangka kalau bisa ratusan juta jualnya. Tadinya kan dia cuma mau jual $3 kan per foto. Dia tes market $3 per foto kan. Cuma karena fotonya banyak, ya dapat income-nya bisa sampai 1 miliar gitu kan. Lalu dijual lagi oleh orang karena sudah viral. Ada orang yang melakukan itu, nggak ada orang lain di dunia yang melakukan itu. Kata kuncinya sih cuma di situ. Ada orang yang berfoto selfie, tiap kali dia ngadap ke komputer dan itu, dia melakukan foto selfie, mau dia apa adanya dia, kadang pakai kaos bolong, kadang apa, kadang baru belum mandi, apa adanya dia, keunikan itu yang jadi mahal ternyata. Ya, jadi nggak harus untuk membuat satu NFT, nggak harus para sultan.
Nggak harus make up yang berlebihan. Apa adanya, ada sejarah, ada ceritanya, dan kata kuncinya tidak dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Itu yang dia jadi mahal karena tidak dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Hanya si Ghazali yang melakukannya. Itu yang membuat dia jadi mahal. Pertanyaan berikutnya dari Bu Pendeta Rani, apakah kita untuk masuk ke NFT harus bikin NFT atau nggak perlu bikin NFT? Kita beli NFT, kita jual lagi. Nah, ini hoki-hokian menurut saya. Tipsnya apa katanya? Tipsnya gini, Bu Rani. Cari sebuah NFT yang sudah jadi, ya unik, harganya murah, itu. Kemudian Bu Pendeta Rani bikin jadi viral deh. Gimana teknis bikin viralnya? Bu Pendeta Rani pasti agak-agak tahu gimana cara blast di WA atau apa. Viral, kalau dia dimuat oleh website dan dikomen oleh selebgram di Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, itu akan jadi mahal. Kita jual lagi gitu, kita beli $1, jual $2 kan gampang, logikanya kan gitu. Kalau ada sesuatu yang unik $1, jual $2, untungnya udah 100%. Gitu ya. Jangan lihat nilainya 1 dan 2, nanti fotonya kan ada ribuan. Dari ribuan yang Bu Pendeta Rani invest, beli foto Pak Pendeta NFT-nya Pak Pendeta Dinka, ya, semuanya $1, berarti modalnya $1.000 gitu ya. Bu Pendeta Rani jual $2 semuanya, jadi $2.000. Gitu konsepnya. Gitu terus. Nah, itu bisa dilakukan. Kita nggak harus sultan, tapi kita harus punya $1.000 lah minimal gitu ya, untuk borong yang murah-murah tadi untuk kita jual lagi. Kejelian kita menilai sebuah karya itu unik dan dalam tanda petik satu-satunya di dunia untuk kita borong lalu kita jual lagi, kita buat viral dulu. Biasanya para pelaku NFT ini bikin jadi viral, minta tolong selebgram, artis segala macam. Mereka bersuara tentang itu, oh ini bagus, orang akan beli. Ya, dan bagi orang luar negeri itu $2, $3 itu kan murah. Murah kan foto itu. Kita untung berkali-kali lipat, $5 aja masih murah. Apalagi kalau kita belinya cuma $1, kita jual $5. Untungnya sudah 500% secara bisnis ya. Itu kalau melibatkan banyak karya ini lebih mahal lagi. Konsepnya sih begitu. Tinggal sekarang adakah sesuatu yang unik yang kita lakukan berbentuk karya digital yang bisa kita NFT-kan. Itu dulu pertama. Ya. Kalau ada, ini bagus sekali. Silakan ikut langkah-langkah di slide tadi, NFT-kan karya-karya Bapak Ibu, lalu jual dengan harga yang Bapak Ibu mau taruh. Tulis caption sejarahnya, jual gitu ya. Yang kedua, yang Bu Rani minta tips adalah cari NFT yang murah-murah dan unik, beli dan jual lagi. Sebelum jual lagi, bikin viral, lalu jual lagi. Harganya tergantung kita. Itu. Jadi nggak terlalu beresiko ya NFT ini menurut saya. Lebih beresiko jual beli kripto sebenarnya. Lebih beresiko jual beli forex misalnya. Bisa kita borong satu lukisan itu, kita jual lagi, tergantung kita pameran di mana kan. Di market orang-orang kaya kan. Laku lagi lebih tinggi kan. Lukisan 1 juta kita jual 2 juta. Laku lagi 2 juta dijual 5 juta. Itu terus. Konsepnya sih begitu. Pak Pendeta Satya, silakan Pak. Ya, terima kasih juga pemaparannya Pak Stephen. Yang mau saya tanyakan begini Pak Stephen, terkait dengan NFT, beberapa waktu lalu sebelum soal NFT-nya siapa nih yang Ghazali booming kali ini, saya pernah membaca sebuah penjelasan tentang dari seorang fotografer begitu, fotografer Indonesia, yang rupanya dia menjelaskan bagaimana dia ternyata mendapatkan income-nya itu, bahwa dia menjual itu juga dalam sebuah situs. Jadi rupanya, menurut dia, foto-foto yang misalnya kita dapat di wallpaper di laptop kita, atau wallpaper yang biasa dipakai dalam majalah atau apa itu, sebetulnya banyak adalah foto-foto dari fotografi lokal yang memang ada situsnya dijual begitu, tapi memang pembayaran dengan PayPal. Jadi mereka juga cukup mengupload itu, lalu nanti ada penawaran begitu. Nah, maksud pertanyaan saya adalah begini, apakah yang terjadi dengan Ghazali ini suatu hal yang lumrah, atau jangan-jangan ini semua adalah sebuah tren yang menggelembung seperti dulu soal batu akik yang bisa harganya meningkat karena suatu hal begitu, lalu kemudian dalam beberapa waktu turun. Begitu. Artinya maksud saya adalah jangan sampai nanti
banyak orang justru yang termain adalah emosinya gitu kan. Wah, Ghazali bisa nih dapat 1,3 miliar cuma dari foto begitu. Padahal secara realitasnya ketika saya membaca dengan fotografer itu ya memang ada untung, tapi ya tidak sebesar itu begitu, seperti itu. Maksud saya begitu, Pak. Nah, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Satya. Silakan Pak Stephen Tunas. Ya, kalau saya yakini ini sebuah bisnis yang akan berkelanjutan, bukan sesaat saja, fenomena sesaat. Tapi kalau Bapak Ibu khawatir ini cuma fenomena sesaat, jangan jadi pembeli kedua dan ketiga, tapi jadi pembuat karya. Kalau pembuat karya kan tidak ada ruginya ya. Kita NFT-kan, nggak laku ya resikonya cuma nggak laku. Tapi kalau kita jadi spekulator, kita beli satu karya lalu kita jual lagi, nah kalau di ini cuma fenomena sesaat, Bapak akan rugi, sudah beli satu karya dan nggak laku gitu. Jadi saran saya untuk mengantisipasi apakah benar ini cuma fenomena sesaat, Bapak Ibu jadi pembuat karya saja sesuai hobi lah, dan tidak membebani, tidak mengeluarkan biaya yang berat, yang besar. Jadi bikin sebuah karya yang lucu-lucu, siapa tahu bisa laku. Gitu aja dulu yang kita menyikapi NFT ini. Tidak langsung bermain jual, jadi pedagang jual beli NFT, borong NFT itu semua jual lagi, kalau nggak laku gimana gitu kan. Kalau ini fenomena sesaat, kita jadi rugi. Ya, antisipasinya begitu saja Pak Pendeta, paling dari saya. Yang kedua, jual beli foto memang sudah lama berlangsung Pak. Sebuah karya itu jual beli, cuman sudah banyak dipakai secara pribadi tanpa ketahuan, gitu kan. Tapi kalau dia publish seperti di koran, di majalah, dia kan harus minta izin, bahkan harus bayar royalti, gitu kan. Kalau mau pakai sebuah foto, gitu, foto orang, gitu ya. Si koran ini harus minta izin dan bayar royaltinya. Atau si majalah kalau mau pakai foto yang bukan foto dari reporternya atau fotografernya, gitu. Kalau mau pinjam foto, menyebutkan juga sumber-sumbernya. Nah, jual beli foto dari dulu sudah ada. Sudah ada juga website untuk ambil foto gratis, ada bayar. Itu sudah dari dulu, harganya memang murah. Teknologi NFT ini membuat canggih jual beli foto tadi. Ya, jual beli foto tadi itu dibikin jadi satu unik ya lewat teknologi blockchain yang nggak boleh lagi orang pakai. Sekali orang itu pakai di teknologi internet akan membaca, kamu nyontek punya orang, kamu ngambil punya orang. Kalau kita pakai di ini teknologi di komputer gitu ya. Teknologi NFT kalau sudah mencakup seluruh komputer, ini akan ketahuan Pak Pendeta Satya pakai foto Pak Pendeta Dinkah untuk sesuatu yang komersil. Sekarang ini karena bukan sesuatu yang komersil, jarang kan ada tuntutan atau ada klaim gitu karena bukan komersil. Kalau sudah memakai untuk keperluan komersil, itu harus bayar royaltinya. Nanti kalau di teknologi NFT sudah nggak boleh, gitu. Rules regulation-nya sudah nggak boleh. Jadi melindungi juga. Dia ada fungsi melindungi sebuah hak cipta, sebuah karya digital, sehingga tidak dikopi dan dipakai di mana-mana, gitu ya. Konsepnya sih begitu. Nah, kalau saya ngajarin ini dan bayar, tadi saya pakai fotonya Ghazali itu, saya bisa diminta sebagian bayaran yang saya terima harus dikasih ke Ghazali. Tapi kalau saya tidak dibayar, ya tidak. Konsepnya begitu sih. Nah, caranya sih begitu. Itu ini cerita sederhananya lah. Ke depan kita akan begitu. Nggak seenak-enaknya taruh di slide foto-foto orang, itu karya-karya orang, nggak bisa seenaknya. Untuk tujuan komersil nggak boleh. Untuk tujuan yang non komersil, pendidikan sebenarnya boleh-boleh saja, gitu ya. Tergantung undang-undang di tiap negara. Tapi nanti di konsep metaverse dan NFT kripto makin maju, mungkin akan ada undang-undang yang menurut saya ya. Pelajari seluruh model-model transaksi yang legal di Indonesia sehingga bukan untuk kita terjun langsung ke sesuatu yang beresiko, bukan. Minimal kita tidak tertipu. Kita memahami ini minimal biar kita tidak tertipu. Itu konsepnya, gitu ya. Jadi nggak harus kita terjun jual beli saham, nggak harus kita terjun jual beli Bitcoin, jual beli oil, emas, forex, gitu ya. Itu kita bisa langsung, gitu. Karena nanti bisnis sudah begitu, jual belinya sudah begitu. Banyak unsur spekulasi di dalamnya. Banyak unsur spekulasi. Dulu kan kita jual beli forex buat ke luar negeri, nuker kurs, jalan-jalan ke luar negeri. Sekarang kan enggak. Kita jual beli online, nilai mata uangnya naik, kita untung. Nilai mata uangnya naik, kita untung. Nilai emasnya naik, kita untung. Nilai minyaknya naik, kita untung. Tanpa memiliki minyaknya, tanpa memiliki emasnya.
Cuma lakukan transaksi di handphone aja. Dan sudah begitu dunianya, ambil untung dari naik turunnya harga. Dan itu legal di seluruh dunia. Ambil untung dari naik turunnya harga, termasuk harga Bitcoin, termasuk harga NFT. Selama ada pembelinya, ya legal-legal aja. Ada yang mau beli kok karya kita, maksudnya begitu. Itu paling dari saya, Pak Pendeta Dinka. Ya, terima kasih Pak Stephen Tunas, semakin menambah pemahaman kita. Mungkin sedikit dari Bu Pendeta Sulis tadi. Apakah Pak Stephen berkenan menjawabnya? Produknya seorang artis itu loh, yang lagi rame itu, yang dikomplain artisnya, saya udah beli kok turun harganya. Artis penyanyi itu loh Pak, ya, atau udah namanya di situ. Ya, silakan Pak. Jadi begini, ini juga jadi bahan pembelajaran buat kita. Jangan mudah teriming-iming sama sesuatu, kemudian kita bahasa anak gaulnya sekarang FOMO, fear on missing out, gitu. Kita ketinggalan momen, ketinggalan ini ya, kita ketakutan ketinggalan nggak ikutan untung gitu. Padahal kalau kita nggak ikutan juga nggak rugi kan. Nah, rata-rata orang itu muncul secara emosional agak serakah, kita ketakutan nggak keikutan momen, orang-orang pada untung semua dan ikut-ikutan gitu. Nah, nggak boleh ikut-ikutan. Kalau kita yang masuk pertama dan dia naik, kita jual aja. Jadi orang-orang yang pintar sudah masuk pertama dan harganya naik, orang-orang yang baru dengar viralnya itu baru mulai beli, mereka jual. Turun harganya. Dan itu hukum pasar, supply and demand. Penawaran dan permintaan. Saat permintaan banyak, harganya naik. Saat permintaan sudah nggak ada, sudah lebih banyak yang mau ambil untung, harganya turun. Gitu. Jadi pelajaran buat kita jangan ikut-ikutan di market. Gitu. Sehingga kita bisa rugi. Kita analisa sendiri, jangan ikut-ikutan kata orang kalau mau invest. Kalau kita nggak ngerti, lebih baik deposito aja. Atau invest gaya konservatif, beli tanah, kemudian punya aset, rumah disewakan, kontrakan, kos-kosan, itu kan konservatif. Tapi itu jalan dengan baik dari zaman dulu. Ya, orang-orang tua kita, kakek nenek kita. Punya sawah, punya kebun, punya ternak, itu juga investasi kan. Nggak harus memaksakan diri di kripto. Prinsip dasar dari investasi adalah lakukan investasi di bidang yang sangat kita kuasai. Kata kuncinya di sangat kita kuasai. Kalau kita kuasainya beli tanah dan nanti tanahnya jadi naik kita jual, nah kita tanah-tanah aja terus. Kita nguasainya punya tanah, bangun kontrakan 100 pintu, kita terima uang dari 100 penyewa, dapat passive income gitu kan. Kita kuasainya itu yang kita lakukan. Ini hanya jadi bahan, kita tahu biar kita tidak tertipu. Tapi karena kita belum menguasainya, kita tidak terjun di dalamnya. Begitu sih konsepnya. Nah, Bu Pendeta Sulis, terlepas dari itu sudah legal apa tidak di Indonesia koinnya, kalau dia belum legal, makanya orang-orang yang rugi nuntut, balikin duit gue. Kalau mereka tahu itu masih ilegal di Indonesia koinnya. Dipaksa tuh artis balikin duit dia, karena ini ilegal katanya. Tapi waktu dia untung, dia nggak nuntut kan. Banyak, yang untung lebih banyak. Gitu. Nah, dalam investasi juga berlaku begini, Bu Sulis. Yang dalam investasi, 100 orang yang invest, yang untung itu 10 orang. Yang rugi itu 90 orang. Contohnya ya, dalam investasi kripto. 90 orang ini rugi 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, jadi 90 juta totalnya. Yang 10 orang ini untung 9 juta, 9 juta, 9 juta, totalnya 90 juta juga. Jadi yang ahli itu untung, sedikit orangnya, jumlah untungnya sama. Yang nggak ahli itu rugi kecil-kecil, gitu ya. Jumlah orangnya lebih banyak. Gitu. Tapi efek di marketnya apa? Produk itu akan dinilai jelek. Karena yang rugi 90 orang. 90 orang ini akan ribut. Duh, duit gue dibalikin dong, gue tertipu, gue gini, gitu ya. Saya tertipu nih, di sini, di sini, di sini. Berisik gitu, jadi ribut. Pemerintah jadi, ini orang kok banyak banget yang tertipu. Padahal karena tidak tahu resiko pasarnya. Ya, terima kasih Pak Stephen Tunas. Ya, terima kasih Pak. Kata kunci adalah kita harus menguasai betul-betul, mempelajarinya baik-baik, menganalisanya dengan baik, dengan cermat. Kalau kita berminat terjun di bidang ini. Tetapi kita tidak harus menjadi FOMO, kalaupun kita tidak ikut dalam hal itu nggak apa-apa, karena nggak rugi. Masih ada alternatif investasi lainnya, seperti misalnya yang konvensional, yang real. Tadi ya, kontrakan, rumah, dan lain sebagainya. Tapi kalaupun mau dan ikut terlibat, harus betul-betul mempelajari dengan baik supaya tidak tidak rugi. Wah, kita sangat-sangat tercerahkan Pak Stephen. Mungkin ada semacam closing statement, 1-2 kata, kalimat. Memahami cryptocurrency, memahami NFT, dan nantinya minggu depan metaverse akan membantu kita beradaptasi dengan dunia di masa kini, gitu ya.
kita memilih untuk beradaptasi atau kita memilih untuk ini, pilihannya ada di kita, ya. Tapi rasanya kita akan dipaksa untuk beradaptasi. Sedini mungkin kita paham akan menghindarkan kita dari misinformasi yang ujungnya bisa saja membuat kita rugi secara materi juga, misalnya salah berinvestasi. Ada baiknya Bapak Ibu kalau mau berinvestasi di produk-produk yang sangat Bapak Ibu kuasai. Produk-produk yang tidak kuasai hanya asal tahu saja, biar tidak tertipu. Kalau mau masuk, yang sangat kuasai. Banyak investasi real, dari saya bilang punya tanah, punya kebun, punya sawah, punya ternak, punya kos-kosan, punya kontrakan, atau punya bisnis apapun. Ada investasi sektor keuangan, kalau belum paham, deposito saja dan obligasi pemerintah. Kalau sudah paham bisnisnya mau transaksi, silakan. Gitu. Terakhir, NFT menawarkan investasi yang unik. Kita sebenarnya jual karya kita. Jadi kita tidak beli karya orang kemudian jual lagi, kita fokus pada jual karya kita dan dapat income dari dalamnya, dan membuat kita juga melakukan proses kreatif, kan? Proses kreatif yang tidak dilakukan orang lain di dunia ini, kita lakukan proses kreatif itu, karya kita hasil dari proses kreatif itu bisa tak ternilai harganya. Kita bisa untung materi, kita juga senang secara psikologi gitu ya, terapresiasi kalau karya-karya kita berhasil. Itu saja dari saya. Semoga Bapak Ibu tidak mudah teriming-iming dengan investasi bodong yang modusnya banyak dan beragam. Semoga Bapak Ibu bisa mengelola uang dengan baik, belajar dulu, investasikan waktu, tenaga, pikiran untuk belajar, baru benar-benar investasikan uang kita. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Stephen Tunas. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan beliau untuk memberikan pencerahan terkait dengan topik kita, cryptocurrency, forex, NFT. Dan jangan lupa, mohon dicatat di agenda kita masing-masing, minggu depan, hari Kamis, di jam yang sama, kita akan kembali berjumpa dengan beliau, dan ditambah dengan Pendeta Patricia Sapakoli, untuk mengulik-ulik soal metaverse secara lebih mendalam, apa barang itu, apa saja yang ada di dalamnya, dan bagaimana kita bisa menyikapinya secara lebih mendalam, apa barang itu, apa saja yang ada di dalamnya, dan bagaimana kita bisa menyikapinya. Terima kasih banyak Pak Stephen.